Saya Nurdu Afatansyah. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan determinan dari determinan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Masih dengan yang sama PPT-nya dari Bu Vita Evelina. Kalau kemarin kita membahas determinan, itu baru membahas determinan matriks. Belum membahas bagaimana mencari adjoint-nya. Nah, begitupun dengan kali ini saya akan membahas adjoint dari matriks tersebut. Nah, kita tahu bahwa mencari adjoint itu sangat mudah untuk matriks 2x2, matriks yang berordo 2x2. Namun bagaimana dengan matriks berordo 3x3? Nah, ini ada cara khususnya, yaitu dengan mencari kofaktor dari matriks tersebut lalu ditransposkan. Nah, untuk mencari kofaktor, kalian pernah atau kalian bisa melihat video determinan kami sebelumnya, ya. Jadi untuk perbedaannya di sini hanya mencari kofaktor dari satu baris pertama dan kolom pertama, lalu dilanjut baris kedua, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan lanjut ke baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, serta baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Seperti itu. Nanti ketika sudah menemukan matriks-matriksnya menjadi satu kesatuan, itu ditransposkan. Ya, transpose juga saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, itu akan menjadi adjoint untuk matriks 3x3. Bagaimana dengan 4x4? Itu sama. Intinya, dari matriks berordo 3x3 sampai matriks lebih dari 3x3 itu bisa menggunakan rumus kofaktor dan habis itu ditransposkan. Itulah adjoint-nya. Nah, di sini saya akan membahas metode Cramer. Jadi metode Cramer tuh ya memang bukan bagian dari mencari inverse, tetapi metode Cramer ini mencari sistem persamaan linear. Jadi solusi sistem persamaan linear ini dengan metode Cramer itu bisa dengan cara seperti ini. Rumusnya X sama dengan determinan A1 per determinan A. Nah, X ini anggap saja itu hasil dari solusinya, ya kan. Nah, jadi rumusnya ini determinan A1, bukan A1 ya, maaf, AI per determinan A. Nah, I itu bisa berapa aja, dari 1 sampai seterusnya. Kalau 0 itu mungkin ini ya, habis nanti, karena setiap dikalikan 0 itu habis. Nih ya rumusnya ya, XI sama dengan determinan AI per determinan A. Nah, I nya itu untuk 1 dan seterusnya, tak terhingga. Nah, untuk soalnya seperti ini ya, sistem persamaan linear berikut dengan metode Cramer. Nih, ini ada 3 persamaan dengan 3 variabel X, Y, Z. Seperti biasa kita bikin matriks min 2, 3, min 1, ya kan, min 2, 3, min 1, oke, dan seterusnya. Nah, ini kan matriks ya, 3x3. Nah, kita tahu ini tuh adalah determinan A nya gitu kan, mencari matriks A, mencari determinan dari matriks A. Jadi ini tuh matriks A. Untuk yang ini nanti dipakainya, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam matriks, hanya ini saja dari variabel tersebut. Nah, kita determinankan nih matriksnya ya, maka ketemu hasilnya min 2. Caranya gimana?
menggunakan sarus saja. Kalau misalkan matriks 3x3, saya sarankan menggunakan metode sarus untuk mencari determinannya. Tapi bisa menggunakan metode ekspansi Laplace juga bisa. Yang kemarin di video sebelumnya saya sudah bahas ya, itu dua metode mencari determinan. Nah, ntar pokoknya hasilnya min 2 dah. Kalian cari aja sendiri di catatan kalian. Nah, untuk rumusnya kan mencari X atau enggak Y atau enggak Z itu kan determinan AI per determinan A. Nah, determinan A kita tadi udah dapat. Lalu determinan AI-nya itu berapa? Nah, di sini saya pengen kasih tahu. Maksudnya I itu ya, kita bisa jadikan I itu adalah kolomnya maksudnya. Jadi seperti ini. Determinan A I-nya itu ada 1. Jadi maksudnya 1 itu adalah kolom pertama. Ini kan tadi matriksnya ya. Nah, kolom pertama itu ini. Namun diubah menjadi yang ini dari soal 14-3. Jadi kolom pertama diubah dengan 14-3. Nih. Ya kan? Matriks. Determinan matriks. Nah, kolom pertama itu ya 14-3. Karena yang ini diubah dengan ini. 14-3. Nah, ininya sampingnya 32-1 tetap sama. Dan sampingnya juga tetap sama, min 1, min 1, 1. Nah, jika kalian sudah menemukan seperti ini, itu langsung saja di metode sarus atau metode ekspansi Laplace untuk mencari determinannya. Ketemu hasilnya min 4. Nah, bagaimana dengan determinan A dengan mencari kolom kedua? Kolom kedua kan ini. Nah, ini dihilangkan, digantikan, kolom kedua digantikan dengan 14-3. Seperti itu. Maka min 2, 1 min 2 ya tetap. Dan ini digantikan jadi 14-3. Dan kolom kedua tetap. Ya, dihitung determinannya sama dengan min 6. Begitupun sama dengan A, kolom ketiga. Jadi kolom ketiga ini tinggal ditukar dengan 1, tinggal digantikan dengan 14-3. Nah, kan. Lalu kalian hitunglah pokoknya. Nah, di sini A1 ya, berarti kita X, mencari X. Karena ya X itu kan di awal kan. A2 itu mencari Y. A3 mencari Z. Nah, rumusnya kan tadi kan X sama dengan A1 per A. A ini determinan A ya, maksudnya determinan A1 per determinan A. Min 4 ya kan, per determinan A, min 2, 2. Dan Y juga sama. A, determinan A2 per determinan A. Ini determinannya dibagikan dengan ini. Hasilnya 3. Lalu Z juga sama, seperti itu. Baik ya. Kita ya, nah ini catatan aja nih. Metode Cramer bisa digunakan jika determinan dari matriks koefisien matriks A sistem linear tidak sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Ini dia nih. Diberikan matriks A. Nah, matriksnya ada 4 ya. Nah, hitung semua kofaktor. Oke. Nah, untuk kofaktor kita hitung ya. Jadi hitungnya itu seperti cara yang sudah saya pernah bahas, yaitu baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, terus sampai baris 4 kolom 4, seperti itu. Berurutan. Habis dari baris 1 kolom 4 pindah ke baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 dan seterusnya sampai baris 4 kolom 4. Nanti ketemu gitu pokoknya suatu matriksnya. Udahlah ya. Nah, ini untuk hitung determinan matriks A dengan ekspansi di sepanjang kolom keempat. Jadi ini ekspansinya sepanjang kolom keempat. Ekspansi Laplace itu dengan kofaktor dan kominor. Kofaktor dan minor. Nah, itu sudah saya pernah bahas ya di video sebelumnya. Oke. Baik. Kalian belajar sendiri di rumah. Itu tadi contoh soalnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.